Mana pintunya? Halo, selamat pagi, kelompok pencapir. Selamat pagi. Iyalah, senang sekali bertemu dengan para kelompok pencapir di hari Sabtu ini. Karena ini kita udah pakaiannya merah-merah ya, nggak ada hubungannya. Ini kenapa merah-merah ya? Nah, kenapa? Sebenarnya yang di luar cuma Raki sama Iwan juga. Ini sih baju tidur. FOMO saya. Fear of missing out, jadi saya ganti baju juga biar merah selaras. FOMO, fear of FOMO. Oke, senang banget ketemu ya. Di pagi hari ini. Nah, kita pagi hari ini kelas Sabtu hari ini akan ngobrol mengenai sesuatu yang menarik banget ya. Itu adalah something with the future of work. Nah, jadi ke depan tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu, kita yang bahas ini ya. Cuman sebelumnya mungkin kita mulai dulu dari keresahan selalu kan. Keresahan kelas Sabtu itu mulai dari keresahan. Nah, ini keresahannya dilihat dari kita nih di tempat kerja kita banyak mulai masuk different kind of people. Yes. Gitu ya. Dan kita kita merasa kenapa begini ya bentuknya gitu, kenapa behaviornya begini, orang yang kita interview juga beda juga gitu. Nah bedanya apa aja mungkin, boleh cerita dulu nggak? Nih, misalnya Raki boleh cerita nggak? Apa experience-nya tuh shifting-nya tuh apa sih gitu dari behavior? Yeah. Gue tuh ngeliatnya gini sih. Ini sekarang dulu tuh kan kita perbedaan kayaknya kalau kita bicara dulu kita perbedaan bicaranya cohort ya. Selalu kita mau kotak-kotakin pakai cohort, nih generasi apa. Nah sekarang ini menurut gue yang pengaruhnya ke dunia kerja, si perbedaan itu udah lebih cepat lagi. Dulu kita mungkin 10 tahun sekali atau 20 tahun sekali ngerasa ada beda gitu ya. Ini generasi kerjanya yang beda gitu stylenya. Sekarang tuh gue ngerasa berapa tahun itu lu udah nemuin lagi orang dengan beda style. Lebih cepat gantinya ya? Lebih cepat lagi gantinya gitu. Jadi kayaknya sesuatu yang berubah karena sekarang era gue pakai lagi istilah era digital ya. In a way dia informasi itu globalisasi udah bukan sesuatu yang bicarakan lagi karena memang it's here gitu. Since it's digital dan globalisasi ya di sini, artinya apa yang trending di Amerika sangat mungkin ada di sini juga gitu. Di Korea gitu sangat mungkin juga berpengaruh ke kita yang ada di sini. Dan itu kayaknya setiap tahun itu ada nuansa yang beda-beda. Gitu, setiap tahun atau setiap 2 tahun itu ada something trending yang agak sedikit berbeda. Mungkin ya generasi yang sekarang lagi masuk ke dunia kerja, mungkin dia generasi yang demennya nonton YouTube misalkan. Tapi generasi 5 tahun yang lalu generasi yang emang demennya main Instagram gitu. Nah itu aja stylenya udah jadi orang yang berbeda dalam dia berpikir, dalam dia berpendapat. Jadi kalau menurut gue pasti ke depannya akan kita juga menemukan keanehan ini. Jadi sebagai pemberi kerja gitu ya, atau orang yang melakukan wawancara atau bersentuhan dalam bekerja dengan mereka, menurut gue dari waktu ke waktu memang kita juga harus cukup paham gitu bahwa ini ada perubahan yang terjadi. Memang kalau change is constantly gitu ya, it's constant, tapi ini secara konstan berubah dengan waktu yang agak lebih pendek kalau menurut gue. Karena tren itu waktunya jadi lebih pendek-pendek gitu. Kalau gue sih ngerasanya gitu ya yang gue lihat sekarang. Dan sekarang memang nemuin orang-orang yang beda. Sekarang muncul generasi kerja dengan berbagai kemampuan yang akademis yang luar biasa. Dia punya sertifikat A, B, C. Dia pernah ikut ini, ada Digital Talent Scholarship kemarin juga gue baru nemuin ya, karena pemerintah juga banyak ngasih dorongan gitu untuk membuat digital talent. Jadi sekarang juga nuansanya beda, dan kalau zaman kita mungkin 5 tahun yang lalu ngelihat lulusan kuliah dengan kemampuan yang banyak dan sertifikat yang banyak, mungkin kita wow,
ini shiny gitu. Sekarang hati-hati dulu, belum tentu loh. Dia mungkin paling dikit di antara yang lain gitu kan. Bisa jadi ada temennya dia lebih keren lagi daripada dia gitu. Nah itu kan kita harus lihat ya. Dan kalau ini udah menjadi rata, berarti harus kita pikirin apakah memang kalau this is the normal thing gitu ya, yang namanya orang punya kemampuan kerja luar biasa. Apakah itu yang mau kita cari gitu ya di dunia kerja, atau kita mau nyari hal lain seperti misalkan attitude-nya gitu yang mau kita pentingin gitu atau segala macam. Menurut gue sih di HR ya mungkin ya, atau kalau gue kan sebagai user nih di kantor bukan sebagai orang HR. Cuman gue sebagai user gue juga jadi harus bisa memilah kan gitu, bahwa yang benar-benar gue butuhin tuh apa sih gitu. Nggak cuma on paper bagus tapi attitude, social skill misalkan, mungkin masih butuh nggak sih social skill, atau sekarang dengan kita banyaknya digital, nggak perlu social skill, yang penting orangnya persisten, mampu ngejar, setiap hari dia ngejar, ini gue apalagi yang bisa gue bantuin gitu, gue udah kosong, mungkin kita perlu orang yang kayak gitu ya, daripada orang yang social skillnya bagus gitu dengan kondisi yang begini. Nah itu menurut gue sih ya ada changes yang luar biasa terjadi, plus pandemi. Jadi lulusan generasi pandemi ini juga menurut gue orangnya jadi beda-beda karena dia mengalami sesuatu yang luar biasa ini. Itu yang menurut gue sih menarik untuk mungkin belum ada rumusnya, mungkin nggak tahu Ebin nanti mungkin bisa share. Tapi kita di kepala atau di organisasi kita bisa tahu bahwa di kondisi sekarang yang kita butuhin adalah yang seperti ini. Gitu, lulusan sekarang dengan begini, maka yang harus kita hati-hati atau yang harus kita pilih adalah seperti ini. Nah itu memang harus keep di-assess dan diiniin, dan kita juga nggak buru-buru milih orang gitu ya, ini keren, pilih gitu, tapi kita belum melihat yang lain-lain. Itu sih menurut gue. Dan kalau misalnya gue denger dari lu ya tadi ya Ki ya, gantinya cepet ya, lebih cepet dulu kan sebenarnya. Berarti nanti kita udah belajar apa sekarang, atau try to set up apa sekarang, nanti mungkin 3-4-5 tahun juga udah akan berubah lagi. Iya, betul. Nah, jadi kayaknya HR juga harus ini ya, HR mungkin secara tiap tahun mungkin harus refresh lagi, lihat lagi gitu ya. Dan mungkin anticipate ya. Jadi how we anticipate itu juga penting juga ya. Jadi of course HR adalah role-nya, cuman bisnis itu secara overall ya perlu mengantisipasi nih. Kayak gimana kebutuhan organisasinya tuh kayak gimana gitu, bisnisnya pengen kayak gimana gitu-gitu. Jadi itu harus stay relevant gitu kan. Stay relevant, betul. Nah, makanya jadi cuman gue mikir juga ya, ini anticipating, is it a right ini, apakah kita bisa anticipate changes-nya itu, apakah sesuatu yang bisa kita anticipate atau enggak gitu ya, atau ini kita nggak tahu nih, atau misalnya anticipate tapi time frame-nya lebih pendek gitu, misalnya 2 tahun kita bisa anticipate, tapi tahun ketiga ini udah susah, mungkin gitu sih. Gue lagi mikir ya, kalau ketika lu bilang ganti lagi, ini orang beda lagi gitu, gue mikir berarti ke depan mungkin lebih cepat lagi gantinya gitu. Iya, benar. Iya. Iwan gitu. Kemarin juga mungkin ada experience ya, ada different kind of generation, terutama untuk yang younger generation sekarang seperti kayak gimana gitu. Ya sama sih, mungkin experience-nya sama yang Raki bilang bahwa sekarang tuh antar generasinya itu gap-nya itu semakin tipis sih. Kayak misalkan kita kan angkatan 90s lah ya. Anak-anak tahun yang misalkan masih lulus tahun 2020, mereka masih bahkan ngerasa relate ke kita. Aku pernah dapat ngobrol gitu. Dia lulusnya tahun 2010-an lah ya. Lulusnya 2010. Lulusnya 2010. Beda dengan kita ya. Masih dikit dong, masih dikit bedanya. Masih dikit. Gitu. Terus ada. Emang benar. Kita kan lulus nggak terlalu jauh dari 2010. 72, cuman 30 tahun enggak ada. Terus dia kerja dengan orang yang 2013, 2014. Terus dia ngerasa bahwa anak ini aneh banget sih cara komunikasinya, gimana cara dia mengekspresikan pendapatnya katanya. Terlalu frontal katanya. Loh, itu kan cuma beda 3 tahun sama lu. Iya, tapi nggak bisa kayak gitu katanya. Kita nggak bisa, gue nggak bisa terima dengan cara dia menganggap kita tuh kayak terlalu teman gitu. Gue tuh butuh jarak sama dia gitu. Dan dia ngerasa bahwa lebih relate dengan angkatan yang lebih tua gitu. Cuman gue mikir ya mungkin balik lagi bahwa ada time markers
terkait dengan digital teknologi juga sih, Ki. Kita kan ini angkatan dinosaurus nih. Gimana misalnya time markersnya tuh apa? Ya, kita kan dari angkatan lama banget nih. Kita pre-internet bahkan. Kita hidup pre-internet. Tapi kita zaman kuliah sudah pakai internet. Belum. Maksudnya pas kuliah, kita internet mulai ada. Betul. Masa remaja lu kan gak hidup dengan internet. Ya, remaja tuh SMA ya maksudnya ya. Lu masih coba-coba dial up. Internet tuh tahun berapa sih? 92 kan? Mulai ada World Wide Web gitu ya. Iya. Indonesia terus kan. Telkomnet, instan. Ingat banget suaranya. Kita udah dari situ kita udah mulai pakai Facebook, ada Google udah mulai banyak ya. Terus tapi mungkin yang angkatan baru-baru mereka pakainya bukan Facebook, mereka pakainya balik lagi Instagram, Snapchat. Iya benar. Ekspresif dalam mengungkapkan pendapatnya lewat media sosial tersebut. Menurut gue sih itu pun kayak shaping gimana orang-orang itu berinteraksi sih. Cuman terkadang kita tuh suka judgmental dengan melihat orang itu pada saat pertama kali kita berinteraksi sama. Benar sih bahwa kita bakalan nilai orang tuh dalam 3 atau 10 detik pertama kan ngelihat gesturnya gimana, cara dia ngomong gitu ya. Cuman kadang-kadang sekarang itu nggak reflected gimana pribadi dia itu sebetulnya seperti apa. Karena bakalan ada bias teknologi dan gimana dia dibesarkan selama ini sih. Itu mungkin yang perlu kita pahami sih. Ya, menurut gue sih salah satu caranya adalah kita harus beradaptasi dengan perbedaan generational gap ini sih. Cuman gue ngelihat banyak sisi positifnya adalah mereka itu sangat digital literacy itu sangat tinggi dan sangat up to challenge. Jadi maksudnya up to challenge? Dikasih kerjaan apapun mereka akan mereka akan kerjain sih gitu. Ini bukan berarti kita generasi kita nggak up to challenge, tapi maksud gue kalau zaman dulu kita tuh kan kadang-kadang balik lagi ke di kotak-kotakin. Lu bakalan di feed dengan spesifik pekerjaan tertentu yang dianggap adalah porsi relate lu ya. Ya, lu junior kerjaannya junior. Tapi kalau sekarang kita kan kebanyakan suka di stretch tuh. Kita mengerjakan kita ngasih porsi kerjaan ke timnya kita kadang-kadang di atas sebenarnya apa yang bisa dia kerjain, karena kita pengen lihat sampai seberapa jauh sih dia bisa ngerjainnya itu dan bisa terus gue jadi mikir selama ini mungkin kalau kita pun dari dulu dikasih challenge yang lebih besar sebenarnya kita pun bisa growth lebih cepat lagi gitu. Cuma karena zaman dulu tuh kita tuh masih hierarkikalnya itu sangat kental gitu ya. Jadi ya kita harus step the ladder tuh one by one gitu. Cuman bukan jeleknya gitu ya. Kurangnya sisi lainnya adalah mereka tuh pengen semuanya serba cepat, serba instan. Jadi rasa patience-nya itu agak kurang. Jadi mereka tuh pengen ngelihat segala macam itu berlangsung dengan cepat, mulai dari promosi, gaji, skop kerjaan. Mereka tuh pengen semuanya itu serba cepat dalam time frame yang sangat cepat juga. Gitu. Cuman itu bisa gue merasa sih wajar, bisa dipahami. Kayak sekarang di banking aja, lu bisa ngelihat orang dengan levelnya VP, SVP umurnya 27-28 tahun. Yang mungkin kalau di pace normal itu baru bisa kecapai dalam waktu 10 tahunan gitu. Atau lihat aja di LinkedIn deh. Berapa banyak sih VP, SVP, kayak misalkan kayak di startup yang baru kayak di Gojek banyak banget. Mereka tuh paling baru lulus dari kampusnya 4-5 tahun gitu. Udah jadi VP, SVP ataupun jadi director tertentu. Ya karena mungkin karena pace-nya sekarang kan dipaksa cepat sih gitu. Dan ya tugas kita adalah yang mungkin lebih experience adalah buat mengakomodasi mereka biar mereka fulfill the highest potentialnya itu. Yang gue pikir itu sih sebenarnya. Iya sih, emang. Tapi maksudnya zaman kita dulu baru masuk ke dunia kerja, gue inget banget tuh ngobrol sama angkatan-angkatan yang lebih senior ya, yang jadi bos-bos kita waktu itu. Mereka tuh mempersif kita sama dengan itu. Dia bilang generasi lu generasi instan katanya gitu. Jadi lu tuh lu tuh bukan fight untuk dapetin sesuatu, lu tuh lebih mudah mendapatkan sesuatu. Ya memang wajar ya, kita hidup yang mungkin pakai kepala gitu ya, nggak cuma pakai nafsu tuh di setelah after 98 gitu. Ya gue
masih selalu ngerasa ada perbedaan itu gitu. Jadi after itu kita lumayan cukup maju gitu dan cukup bebas gitu. Jadi memang beda cara berpikirnya sama mereka-mereka yang lo harus by proses, lo harus berdarah, lo harus nangis dulu untuk dapat sesuatu gitu. Gitu. Nah, itu memang ngebuat waktu itu gue juga diomongin tuh generasi lo gini generation Y itu kan kita di persif sama yang kemarin tuh sampai mendunia juga kan. Waktu itu orang ngomongin generation Y betapa anehnya generasi ini. Nah, sekarang tuh kita adalah pengawal dari suatu tren sebenarnya. Tren lagi yang lain ya. Benar. Ada yang lebih ekstrim. Ada yang lebih ekstrim lagi. Karena memang apa namanya? Iwan tadi bilang apa? Marker? Time markers. Gue kemarin baru nonton ini YouTube-nya Boy William. YouTube-nya Boy William, terus dia cerita dia ngajak ada satu teman, ada ponakannya atau apalah gitu ya. Prince namanya ya. Dia tuh cerita anak 16 tahun, you know what katanya. Kita tuh udah nggak pernah nonton lagi lo YouTube katanya. Lo bayangin, mereka tuh nggak pernah nonton YouTube. All we see is TikTok and Instagram. Tuh. Iya. Gitu. Jadi lu bayangin, kita aja YouTube keren, YouTube lebih baik dari TV, boom. Gitu. Itu udah nggak lagi ditonton. Maksudnya mereka udah nggak lagi too much itu gitu. Iya. Ya kayak misalnya Facebook aja ya. Misalnya untuk generasi misalnya kita sama di atas kita kayak masih, gila Facebook apa segala macam, orang pada denger. Di generasi di under kita tuh udah mulai nggak ada yang pakai. Iya. Nggak ada yang pakai. Mereka banyak lihat Instagram, YouTube. Bawah lagi anak lebih teenager lagi ya itu. Karena YouTube itu dianggap tontonan waktu dia kecil. Iya benar. YouTube itu tontonan waktu dia kecil. Karena waktu zaman itu gue ingat banget juga anak-anak ini waktu zamannya masih kecil-kecil ya caranya mereka membuat mereka diam adalah ya nonton YouTube. Karena YouTube itu solusi banget buat orang tua kan. Iya. Lo bisa kapanpun ada Peppa Pig di sana gitu. Gak nunggu jam-jamnya tayang di TV kan. Enggak, lo nonton Peppa Pig beres gitu. Benar. Apa namanya? Jadi apa namanya ya benar kata Raki, itu cepet banget kan. YouTube kan barulah ya, makanya ada orang pengen jadi YouTuber itu anak-anak zaman itu karena sebenarnya berapa paling 3 tahun kali YouTube ininya tuh nge-boom atau misalnya 5 gitu yang beneran jadi gimana bang. Ternyata sekarang Boy William aja dia sampai nanya, nggak pernah denger lagi YouTube gitu. Orang paling dengerin Instagram sama TikTok. Boy William juga kaget bahwa dia udah tua. Lu nggak pernah nonton lagi, lu nggak pernah nonton show gue. Gitu. Tapi itu menarik. Tapi itu menarik banget. So the change is ini. Perasaan absurd itu menyakitkan ya. Gitu, nggak dipakai lagi ya gitu. Sementara dia ngerasa dia cukup famous di YouTube gitu. Karena banyak itu apa namanya? Gue lihat at least beberapa orang yang pernah mengalami rasa zonk kayak gitu ya, obsolete itu ya. Jadi jadi ada orang marketing waktu itu, ada teman gue lagi advertising. Gimana nih kita lihat channel untuk kita melakukan media dan kita jualan ini. Let's see beberapa area, misalnya kita lihat Facebook, yang tim itu pada diem semua, like nobody use Facebook anymore katanya. Anjir. Nobody use katanya gitu. Enggak ada. Lu lihat aja anak-anak yang baru sekarang, mereka mungkin punya akunnya tapi kayak lihat kayaknya nggak pernah. Enggak ada yang pernah. Itu buat orang tua. Gitu. Lu masih pakai Facebook gak? Pakai. Enggak ya. Nah, berarti Iwan masih pakai Friendster soalnya. Jadi ya. Bukan, Temanster. Gitu. Gue sebagai sebagai konsultan yang main di digital, gue merasa gue punya kewajiban untuk pakai semuanya sih. Jadi gue punya semuanya, gue punya semuanya, including TikTok gue punya. Bagus. Dan including gue mempelajari kenapa orang suka sama TikTok, dan menurut gue TikTok is amazing. TikTok itu amazing banget menurut gue. Oke, nah ini Live gimana Ki? Dipelajari juga gak? Gue punya dan gue nginstal. You name it lah, semuanya replika gue nginstal dan gue coba. Karena menurut gue harus tahu. Jadi kalau apa namanya, somehow ini kan ngerubah cara orang berpikir ya. Dan menurut gue buat tahu cara orang berpikir, gue perlu juga punya experience ya. Oke, nah ini menarik nih topik ini, tapi jangan kita bahas lebih jauh ya. Karena nanti kita lihat mungkin bisa jadi bahan untuk udah depan. Nah, gua pengen share ini nih, ada sebuah artikel yang menarik nih ya.
Nah, ini artikelnya oke. Dia cerita mengenai HR sih, role HR di masa yang akan datang. Gitu. Dan mungkin ini menarik kenapa? Karena biasanya role HR itu akan reflecting terhadap needs of the organization. Jadi organisasinya perlunya kayak gimana, jadi dia suka ada nih. Ini gue coba share ini. Nah, ini sama artikelnya menarik namanya. Ini judulnya 21 HR jobs of the future. Nah. Gitu ya, 21 HR jobs of the future. Nah, ini banyak lah ya artikelnya, silakan kelompok Capir bisa share ya, nanti mungkin kita bisa share juga linknya di boleh di description. Nah, cuman ada satu part yang gue pengen highlight aja di sini adalah mengenai ini. Nah, ini. Wow. Nah, ya ini tuh detailnya keren-keren banget ya. Keren-keren banget, aneh-aneh, nggak ngerti gitu sih ya. Nah, jadi dia tuh mau define apa aja role HR yang akan akan ada nanti sampai tahun 2030. Not so far, 10 tahun aja. Bener kata Raki, kita tuh berubah nggak? 10 tahun aja juga udah aneh-aneh gitu. Udah aneh. That's the future gitu. 10 tuh itu udah ini. Dia ngebaginya tuh jadi ada ada 2 level of tech centricity. Jadi penggunaan teknologi yang makin banyak sama ini waktunya gitu semakin. Nah, ada beberapa yang menarik dan menurut gua sekarang udah mulai ya, mungkin udah kelihatan ininya. Ini salah satu yang gua mungkin lihat ya. Ini salah satunya adalah gig economy manager. Gig economy manager. Lu bayangin HR gig economy manager. Kenapa? Karena makin sekarang orang itu nggak semuanya mulai berpikir untuk not doing a permanent work. Makin banyak freelancer. Makin banyak orang yang punya ini sendirilah, profesional yang mungkin dia nge-brand dirinya sendiri, di-hire as a consultant misalnya kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan company kan tetap perlu nih ya workforce, mau nggak mau lah, mau apapun namanya itu. Nah, mungkin nih seorang ini nih si gig economy manager yang ngurus gitu. Oke, mungkin dari 100% karyawan itu 30% permanen. Sisanya itu mungkin 70% adalah freelance. Bagaimana ngaturnya? Ada yang part-time lah freelance-nya. Mungkin ada freelance yang totally freelance ad hoc aja. Ada yang freelance untuk konsultannya. Ada banyak banget gitu. Nah, ini makanya ada sampai nih gig economy ini. Gitu. Nah, ini salah satu part yang cukup menarik dan menurut gue sekarang udah mulai nih muncul bibit-bibitnya menurut gue ya. Gue juga ikutlah di kayak sebuah konsultan gitu ya, dia punya kayak pool of consultant dan pool of facilitator, pool of trainer gitu-gitu. Yang mereka jadi ya totally freelance. Kalau ada job langsung diambil. Dan itu kan harus ada yang manage ya. Gimana orangnya biar tetap mau, biar tetap engage sama kita. Nah, ini salah satunya. Kenapa? Karena ya ini, future of work, mungkin lo juga akhirnya akan melihat bahwa nggak semua nih orang tuh, mungkin offering dari company lo nanti juga nggak selalu about permanen gitu, job security gitu, mungkin nggak terlalu laku lagi. Lo pakai jualan gitu. Ini ada salah satu yang menarik. Nih, tahun 2020 ini naik sedikit, ini udah ada nih. WFH fasilitator. Fasilitator. Ini menarik ya, gue melihat judulnya aja kayaknya gue perlu deh. Fasilitator WFH. Ya bener. Sekarang kan kita nggak ada yang tahu nih. Iya, mau nggak ada. Jadi kan kita nggak tahu lah WFH sekarang, tapi harus diurus kan. Iya, karena semuanya karyawan lu WFH gimana? Bagaimana mereka tetap engage, mereka tetap mereka tetap sehat, mereka. Dan pendekatannya mungkin kayak nggak bisa yang lu harus kerja 9 to 5 misalkan, berarti lu pakai teknologi yang bisa memantau lu bekerja selama 9 to 5 kan mungkin juga.
Betul. Juga cuman bicara ininya ya. Itunya aja, kontrolnya. Jadi bicara engagement tadi dibilang, bicara mentally sehat gitu dan kawan-kawan juga. Oke. Iya, menarik sih yang WFH facilitator. Waktu kemarin gue sempat ngobrol sama orang HR, salah satu concernnya mereka selama kita WFH adalah well-being dari masing-masing karyawan kan. Kalau di kantor mereka bisa pantau lah ya, overall seperti kayak gimana. Tapi kalau misalkan di rumah kadang-kadang kita nggak tahu masing-masing orang tuh seperti apa kondisinya. Ya akhirnya karena limited options, akhirnya mereka cuma nggak bisa se-ekstensif kayak dulu kan. Ya akhirnya tetap pakai teknologi, ngadain survei, nanya gimana kondisi seperti apa, memastikan bahwa kalau misalkan ada orang yang sakit itu emang terpenuhin. Cuman di luar itu yang mereka takutin adalah masalah productivity juga katanya. Itu yang paling kena. Betul. Kondisinya emang sangat tidak memungkinkan untuk orang bekerja dalam kondisi optimal, tapi ya gimana tetap maintain at acceptable level. Itu yang jadi concern HR juga sih. Dan satu hal yang gue sadarin ya, Wan ya, kalau dulu lo misalkan kita masuk kantor fisik, lo merasa lo melihat. Sehingga jadi lo ada bias sebenarnya pada saat secara fisik lo melihat. Kayak yang tadi lo bilang masalah si HR, mastiin dia well-beingnya seperti apa dan segala macam. Waktu fisik dia sebenarnya juga tidak bisa memverifikasi kalau well-being dia ada di situ, ya kan? Benar. Cuman karena ini digital, kita udah WFH, kekhawatiran itu jadi muncul sehingga lo merasa harus mengukur gitu. Padahal mah kalau in normal life lo di kantor tapi lo nggak kerja juga nggak ada yang bisa tahu gitu. Iya nggak sih? HR mana bisa tahu coba kalau dia nggak produktif, nggak pernah dimonitor kan. Nah ini yang menurut gua ada perubahan mindset yang luar biasa yang menurut gua yang orang-orang digital native yang benar-benar memang dari lahir dia digital itu sebenarnya udah paham. Kita yang berusaha keras untuk paham menurut gua orang-orang yang asal muasalnya kerja fisik yang sekarang harus gimana nih ya, nanti dia kerja lagi, nanti dia bohong. Padahal ya kalau lo bicara esensinya kerja adalah apa sih, dia menjalankan, bukan masalah menjalankan task kan, tapi lo menyelesaikan task. Nah, perubahan mindset ini sebenarnya menurut gue membuat orang merasa disrupted gitu ya, terganggu dan segala macam. Menurut gue ini kayaknya ya ada faktor dulu kita salah mikir sebenarnya. Diluruskan kembali. Diluruskan ya. Benar-benar. Karena jadi benar kayak misalnya Raki tadi ya, oke, kita tuh misalnya udah nggak biasa, kita bisa feel and see gitu ya. Ya misalnya kayak kita ngasih training aja juga gitu, different gitu. Biasanya kita bisa feel and train apa segala macam. Nah ini di sini udah disebutkan juga nih salah satunya VR immersion counselor. Jadi virtual reality kenapa? Karena biasanya training ada in class, ini aneh aja. Sekarang training bisa pakai VR. Terus udah gitu meeting juga udah bisa. Jadi banyak banget. Nah bagaimana nih integrasinya, immersionnya antara VR dengan apa segala macam proses yang dialami itu perlu ada counselornya. Bener juga ya. Kalau misalkan di kondisi itu ya, kalau sekarang nih kondisinya VR itu udah massively use, mungkin kita kerja pakai kacamata VR, kita kayak di kantor tetap ada teman lo gitu ya. Iya, kan udah gue lihat di mana ya ada di YouTube. Gitu. Jadi lu pakai VR dan lu masuk ke ruangan kantor, orang kayak ketemu gini-gini, gua ketemu sama lo gini-gini. Like Zoom is like 50% of going to VR, right? Yang maksudnya lu ketemu dan kayak gitu. VR-nya tuh ada. Jadi di dalamnya terus lu bisa ini di dinding tuh ini presentasinya ini ngambil apa gitu. Jadi lu kayak ketemu aja di kantor, tapi lu ada di rumah. Gitu. Ada deh, gue lupa lihat, ntar gue share juga di YouTube-nya. Nah, ini perlu ada yang ngatur nih, counselornya gimana bagusnya, sepertinya trainingnya apa segala macamnya. Jadi ini beberapa yang gue pengen mention aja yang menurut gue menarik ya. Ini salah satunya mengerikan sih. Ya, gitu. Ini kalau bicara penyalahgunaannya ya. Oh iya. Waduh. Mengerikan ya. Mengerikan banget. Apa dulu? Penyalahgunaan apa dulu? Ya apapun lah. Apapun ya. Ini sesi kelas 1 dewasa misalnya. Jadi dewasa. Okay. Nah ini misalnya menurut gue ada beberapa yang cukup menarik ya. VR immersion ini salah satunya. Chatbot and human facilitator.
gitu. Karena mungkin orang HR juga nanti akan banyak nih role yang mungkin diganti sama chatbot, terus facilitator-nya itu seperti kayak gimana gitu. Ini yang asik yang atas juga nih ya. Coach juga bisa diganti sama chatbot ya sebenarnya ya. Coach itu sangat kan beresiko digantikan dengan AI ya. Banyak, bisa karena kan jawabannya lu kayak dia kan adalah advance model dari ini aja apa namanya kalau di customer service tuh ada yang chat ya kalau misalnya masuk website itu suka tiba-tiba ada hey saya adalah ini gitu itu kan AI. Nah mungkin kalau misalnya lebih advance ya bisa coaching benar naik lagi bisa jadi gitu. Dan apalagi kalau dia bisa menyerap banyak apa namanya experience ya. Makin banyak lagi dia semakin kaya. Bisa lebih kaya, bisa jutaan reference misalnya gitu. Deep learning. Iya. NLP. Jadi keingetan yang replika itu. Iya, replika itu sinting loh. Kalau yang lu bilang yang lu tunjukin itu ya waktu itu. Iya, betul. Itu kan jadi temen ya. Iya, natural banget kan flow percakapannya itu. Iya kan lu merasakan kan natural banget ya, gila tuh. Karena kalau misalkan kita terlalu response base-nya, maksudnya interaksinya terlalu response base, kita kan pasti bakalan ngerasa kalau misalkan lu jadi coach ataupun jadi kita minta advice, kita kan bakalan mikir, alah ini apaan sih gitu ya. Iya, maksudnya kita ngomong sama robot. Tapi kalau pada saat batasan itu kayak dihilangkan, ya kita mungkin bakalan berinteraksi layaknya sama orang gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya di belakang itu adalah AI atau robot. Iya. Makanya. Film Her itu salah satu. Iya. Dan disalahgunakan ujung-ujungnya. Bisa. Iya, ujung-ujungnya disalahgunakan. Gitu, chatbot nih asik nih. Ini HR data bias, HR data detective udah banyak lah ini data analitik. Ini algoritma kan gimana tadi ceritanya kalau algoritma bias auditor itu? Oh iya, ini gue kepikiran kalau sekarang itu kan kita buat rekrut orang kadang-kadang pakai engine kan buat sortir, buat pilih gitu ya, berdasarkan kriteria tertentu. Ya, itu perlu dilihat juga sih logik dari sortingnya itu atau pemilihannya itu, memastikan emang itu sesuai dengan ekspektasi dan objektifnya kita. Ataupun kayak misalkan buat performance evaluation, saat ini kan kita biasanya masukin key-in semua hasilnya kita tuh. Terus nanti misalkan si sistem HR bakal langsung nge-plotting ke bell curve-nya gitu lah ya. Iya. Nah itu kan tapi sebenarnya berbahaya banget karena terlalu terlalu strict di satu sisi. Nah harus dilihatin lagi sih gimana baik lagi algoritma buat melakukan sorting ataupun melakukan decision making berdasarkan data tersebut. Selalu perlu dicek lagi biar nggak bias ya. Betul. Ya ini kan definitely currently nggak terlalu banyak nih yang belum ada mungkin atau baru ada. So banyak banget nih yang menurut gua ini yang jadi future of work itu juga even ada di sini ada future of work leader. Jadi untuk ada di tengah-tengah tuh ya. Apa nih yang future of work dia perlu menentukan climate change lah gitu. Second act nih sebenarnya udah banyak juga yang tadi cerita kan. Sekarang orang banyak yang ngerjain hal lain dari pekerjaan utamanya. Jadi second act coach gitu apa yang dikerjainnya. Ini for life. Nah ini asik juga nih. Human and machine teaming manager. Wah. Gila, ini mesti masuk omnibus law deh. Gitu karena iya mungkin benar juga. Iya maksudnya karena kan kita jadinya bekerja sama mereka kalau misalnya mereka ya kita gimana kerjanya yang baik itu seperti kayak gimana sih sama mereka menggunakan distraction prevention, chief purpose, ya, bagaimana kan purposeful company, purposeful people gitu, director of well-being, ini banyak nih, gitu. Bin, gue penasaran sih, kalau di dunia HR, itu gimana, karena gini, kalau di dunia, kayaknya ya, kalau gue pahamin di dunia accounting kan, mereka trying so hard sejak kita tahun 2000-an sebenarnya ya, trying so hard untuk tidak jauh dari teknologi tuh. Jadi tidak belajar, jauh dari itu, bro. Jadi belajar penggunaan sistem dan segala macam, belajar IT. Jadi accounting tuh pengen merasa IT ini sangat bisa membantu dan dia harus jadi bagian dari IT. Gitu. Kalau gue perhatiin gitu ya. Nah, kalau HR gue nggak punya bayangan nih. Apakah orang HR juga punya feel yang sama atau dia masih tetap focusing mencari dan membangun talent gitu. Kalau kita lihat dari yang tadi itu kan artinya kemampuan digital dan kemampuan teknologinya si orang HR juga harus naik banget, Bin. Yes, betul. Betul. Gitu. Even dari
last couple of years ya, HR itu yang yang munculnya itu adalah data analytics, teknologi apa satu ya, itu satu. Jadi mereka mulai big data, gimana untuk melihat demografi orang apa segala macam. Kenapa? Karena misalnya di HR ada salah satu terms yang lagi sempat musim tuh namanya flexible benefit. Jadi lo tuh untuk Gen Y, anak-anak yang ini tuh benefit company itu beda-beda, bukan hanya gara-gara levelnya, tapi mungkin orang tuh bisa milih, gue lebih senang liburan, ya udah benefit lo begini. Gue anaknya lebih sering nabung, benefitnya begini. Wow. Jadi itu di-adjust. Dan kita kan bisa pengen untuk mengatur itu dari sisi compensation structure-nya lah ya, gitu, duit, budget, apa segala macamnya. Itu kita pakai big data misalnya itu salah satunya lah itu. Terus udah gitu big data dipakai juga kayak survei employee engagement. Ya, jadi lu survei. Nah, sekarang lu mungkin udah sering lihat ya tools employee engagement. Jadi yang kayak I don't know, mungkin kalau workplace itu Microsoft ya? Ya. Workplace. Facebook ya? Nggak tahu gue workplace. Ada ya pokoknya itu juga jadi tools yang dipakai untuk lihat employee engagement. Jadi yang gue tahu ada nih ya, ada di anak Unpad nih yang bikin nih, Doni Happy Five, lu pernah denger nggak? Enggak. Ya. Jadi itu ada tools engagement, lu masukin ke digital, ya lu masukin ke gadget, ya. Tools itu kayak sosial media. Gitu. Jadi setiap hari gue bisa ngasih, gue mau kasih ini ke lu Ki, gue mau kasih kerjaan. Appreciation. Raki tadi pagi ngerjain ini, gue ngelihat Raki kerjain ini, gue mau kasih bintang 5, ting, gitu. Terus begitu, how do I feel today? Setiap hari ada pertanyaan, how do I feel today? One, bad, good, bad. Jadi every day itu kita bisa di assess seluruh workforce itu engagementnya mereka gimana hari itu. Terus lu juga bisa di-assess, biasanya kan lu kalau misalnya appraisal itu baru 6 bulan sekali, yang ini bisa setiap hari lu memberikan appreciation, acknowledgement sama orang, sehingga at the end of the year lu bisa tinggal ngelihat appreciation yang gue kasih setiap hari itu kayak gimana. Terus udah gitu. Nanti itu menarik banget tuh sih. Jadi kita akan menemukan staff kita yang udah selesai ngerjain tugas, Pak jangan lupa bintang 5-nya ya Pak, gitu. Gitu ya. Jangan lupa tipsnya juga Pak. Ya bisa seperti gitu ya. Cuman culture-nya sebenarnya yang pengen dibikin adalah ini. Tapi itu bisa masuk juga. Bintang 5 jangan lupa. Ya, benar. Nah, itu tuh udah mulai Ki. Jadi teknologi dan apa segala macam udah, dan algoritma dan AI juga untuk interview udah juga. Kayaknya lu yang seperti kita juga kan itu. Jadi ini menarik sih, karena gue punya cara menilai project team gitu ya, project evaluation. Ya, tapi nggak setiap hari by the end of the project ya dengan memberikan bintang 1-5 itu sebenarnya. Tapi belum secara digital ya, belum secara ini. Tapi ada orang HR yang selalu ngecek ini gimana nilainya untuk project ini, apa bicara kualitas, bicara ini dan segala macam. Iya, tapi itu penting sih. Menarik. Banyak sekarang udah hampir di semua, ya banyak di lini HR, dari mulai rekrutmen udah pakai teknologi, dari mulai performance management, KPI, apa segala macam kayak tadi. Mulai pakai teknologi juga. Nah, pertanyaan gue, Bin, apakah orang HR siap atau emang orang HR kerjaannya pakai vendor? Kalau untuk teknologinya ya mungkin kita pakai vendor ya. Jadi ini kayak tools untuk kita. Tapi capability-nya itu sudah mulai shifting dari zaman mungkin last couple of years. Sebelumnya orang HR itu selalu yang bisa ngobrol dengan orang, harus orang yang approachable, social gitu-gitulah ya. Gitu. Capability the needs of capability dan karakteristik yang dicari orang HR mulai mix sekarang. Kita perlu orang HR yang ngerti bisnis. Kita perlu orang HR yang muncullah HR business partner. Orang kita nyari ini data. Orang yang ngerti data gitu. Jadi orang HR yang biasa crunching numbers gitu, kadang ngelihat 30% dari ini kan gini. Data analitik 30% demografi adalah orang umur segini. Berarti kalau kita relate dengan data ini yang demografi interview yang saya bilang begini, akhirnya insight-nya ini gitu. Ada, Bin. Ada. Skill set itu di workforce ada ya? Ada. Di pasar kerjaan. Ada. Dan beberapa ada, dan
some of the leading company sudah melakukan itulah. Gue ada teman, gue baru ngobrol tadi malam ya mengenai ini ya. Jadi Ilvan ya. Berat banget Jumat malam ngomongin ginian kan. Iya, kan asik dia. Dia tuh khusus ngerjain itu. Jadi global analytics. Jadi anak Unilever global analytics global. Jadi di London ininya apa untuk HR global analytics gitu ininya. Ininya asik. Komoditi jangan jadinya ya lama-lama ya. Kita kan sebenarnya memikirkan manusia. Iya. Betul. Kalau lo mau berpikir lebih ini ya. Benar. Human statistic. But that is sesuatu yang itu sesuatu yang apa namanya, yang muncul juga dan merupakan feedback dari teman-teman non HR-nya. Jadi kok HR sekarang apa namanya too business oriented gitu. Maksudnya ketika ngobrol dengan orang dengan HR, we want HR yang lebih human dong, gitu. Iya. Gitu. Gue pengen gue ngobrol bisnis lagi begini. Gue kok HR sekarang lebih ini ada juga yang ngobrol kayak gitu. Gue lebih pengen karena gue pengen curhat dan like from the human side gitu dari ketika ngobrol HR ada juga gitu. Jadi kan needs dari organisasi ke arah mana orang di bawahnya juga kan beda juga mungkin ada. Nah itu yang apa namanya ya it's a challenge lah. Untuk kita dinamikanya kayak teging sapi gitu jadinya kan. Oh ini sapi ukurannya sekian, dia lagi happy apa enggak hari ini datangnya. Black Mirror ya. Black Mirror betul. Kayak lo kasih itu kan Black Mirror tuh ya. Bintang Black Mirror. Social rating ya. Social rating. Aduh serem-serem. Makanya harus balance, makanya harus ada yang namanya digital governance. High Touch. Iwan tuh dulu punya bukunya tuh. Apa tuh? High Touch. Kan itu tahun 90-an kan apa namanya High Touch. Kalau 2020 Digital Governance bukunya. Luar biasa ya, Bang. Harus makanya harus seimbang sih menurut gue. Tapi poinnya sih memang benar harus seimbang. Walaupun tadi kita harus cukup adaptif dan harus bisa ngebaca future. Cuma menurut gue balance itu yang paling susah dicari ya. Dari dulu ya menurut gue. Dari zaman kita dulu itu kan juga balance isunya. Nah, sekarang juga balancing ini yang jadi masalah. Menarik ya. So, memang menarik sekali ya. Ini future of work, future of apa namanya roles gitu dan bagaimana sih sebenarnya organisasi dan industri itu apa namanya ngelihat ini ya. Jadi menarik banget apa namanya yang diskusinya dari changing roles-nya satu yang tadi kita lihat ya berubah-ubah kan. Mungkin changing roles-nya apa namanya capability yang diperlukan juga beda-beda. Tapi juga yang menarik insight yang tadi Raki selalu bilang, oh jadi gini ya, jadi kita kayak di tag, jadi kayak sapi ya kita di tag ya. Tapi itu adalah sesuatu yang kita perlu perhatikan sehingga touch people itu selalu ada di dalam semua ininya gitu, dalam ininya kan. So itu nggak boleh kehilangan ya. Nggak boleh kehilangan gitu. Kalau enggak ya mungkin kita akan jadinya statistik aja, with just numbers gitu. Yang ini so asik banget nih ya human inventory nantinya human inventory ya nanti ada supply chain-nya ya bukan ada kan Vivo atau sebagai orang HR ada. Pasti ada nah ini Vivo atau Livo ya jadi ilmu accounting saya berguna nih gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang apa namanya? That is sesuatu yang kita perlu pikirkan sih ya. Jadi view-nya seperti gitu ya. Dari sisi HR people itu seperti kayak gimana dan bagaimana kita juga nanti akhirnya nggak hilang touch. Atau justru itu harusnya tetap selalu menjadi nyawa dan ini ya how we actually take care of people. Karena konteksnya selalu sebelumnya itu adalah why we use technology untuk suportif sehingga kita bisa memberikan waktu lebih banyak lagi, effort lebih banyak lagi untuk hal yang lebih justru strategik dan mungkin human-nya itu. Benar. Jadi karena yang lainnya yang tadinya sifatnya administratif udah bisa di-take care oleh teknologi sehingga kita mudah-mudahan bisa punya waktu lebih banyak untuk ngobrol dengan orangnya, terus udah gitu untuk ini. Cita-citanya seperti itu, ya. Yang gue takutin, tapi ada satu hal sih. Nah, bagus ini. Bahwa dengan teknologi itu semakin berkembang dan menggantikan pekerjaan manusia gitu ya. Apakah nanti itu ujung-ujungnya manusia hanya menjadi komplementer untuk pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh teknologi?
Oh. Jadi Raki tadi sempat cerita soal Google Raters gitu. Sesuatu hal yang kita nggak pernah kepikiran sih bahwa ternyata selama ini rating untuk Google tuh dilakukan oleh manusia untuk memastikan presisinya. Itu kan jadi kayak kita tuh jadi kayak mechanical Turks kan gitu. Jadi workforce orang yang karena teknologi belum bisa nge-cater, akhirnya dikerjakan sama manusia gitu ya. Atau kita dibayar oleh mesin kan? Atau kita dibayar oleh mesin gitu. Untuk menyempurnakan dia. Iya. Apakah itu adalah grim side of the future? Tapi ya itu menurut gue jadi menarik sih. Sama kayak kita bicara robotik, kita bicara AI, itu kan sebenarnya manusia sebagai perancang dan role-nya manusia ya di sana. Manusia sebagai perancang, manusia sebagai monitoring, dan manusia sebagai verifikator atau validator kan. Selalu peran kita di situ. Tapi di tengah-tengah pada saat pelaksanaan itu mesin. Gitu. Filosofi cara kerjanya tuh sekarang seperti itu gitu untuk ngontrol si mesin berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin menurut gua itu something to think about dan mungkin kita harus bicara yang lebih agak mendalam di sana di sesi-sesi lain. Wih, waduh, bagus. Deep discussion about digital governance ya ini. Yeah. Nice. Oke, Kelompok Capir, terima kasih banyak nih di hari Sabtu ini. Sama-sama. Kita senang banget udah diskusi ya. Mudah-mudahan bisa dapat banyak insight. At least gue aja ketika diskusi banyak mendapatkan insight ya. Kelihatan Bin, di kepala lu tuh udah. Ini bentar lagi ada produk-produk baru dari SPG. Line of service. Line of service, mudah-mudahan ini adalah jadi diskusi brainstorm ya untuk produk baru ya. Nantikan. Oke, semua Kelompok Capir, have a great Saturday. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye semua.